Pemuda itu mengambil mutiara di pinggir jalan, dari situ dia menjadi pemuda kaya. Dia mengembalikan mutiara itu kepada wanita tua itu. Wanita tua itu memberinya sendok emas. Hanya dengan menggunakannya, dia bisa bertukar jiwa dengan putra Taipan itu. Sengcon saat itu percaya bahwa pengetahuan baru bisa mengubah hidupnya yang malang. Tidak lama kemudian, dia mengikuti ujian untuk kelas atas. Teman sekelas Taipan itu menyeretnya ke sudut dan memukulinya dengan kejam. Sengcon menolak untuk menyerah. Bak Yang Gun memukulinya setiap hari. Ketika dia selesai, dia bahkan melemparkan 50.000 won ke wajahnya. Sengcon menahan rasa sakit dan membungkuk untuk mengambil 50.000 won. Adegan ini dilihat oleh Taipan di dalam mobil. Dia memperingatkan putranya untuk tidak berteman dengan orang miskin. Ternyata Yang Mun-gi hanya ada untuk menyelamatkan Sengcon, karena ayahnya adalah orang terkaya kedua di Korea. Bak Yang Gun mengundang Sengcon ke rumahnya untuk makan malam, tapi dia menolak untuk menggunakan sendok dan sumpit. Sengcon diam-diam mengambil sendok yang diberikan wanita tua itu untuk digunakan. Sendok emas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Wanita tua melalui mutiara juga melihat pemandangan ini. Sengcon mulai mengetahui latar belakang keluarga Yang Mun-gi. Yang Mun-gi adalah pewaris grup Dosin tetapi dalam masalah karena dia tidak dapat menulis laporan investasi. Baru-baru ini, Sengcon membantu Yang Mun-gi menyelesaikan penulisan laporan. Ayah Yang Mun-gi sangat senang. Yang Mun-gi juga menjelaskan tentang gaji Sengcon. Tapi Sengcon berkata dia ingin datang ke rumahnya untuk makan. Yang Mun-gi tidak banyak berpikir dan setuju. Saat Sengcon hendak makan, ayah Yang Mun-gi pulang. Melihat pemandangan itu, Hwan Hyon-do sangat tenang. Yang Mun-gi takut. Dia tahu ayahnya menakutkan. Dia menyeret Sengcheon keluar dari kamar. Setelah semua orang pergi, Sengcheon pergi ke ruang tamu. Dia mengambil sendok emas yang dia bawa di tubuhnya dan kemudian menyendok nasi ke dalam mulutnya. Hwan Hyon-do terkejut. Sengcon juga kabur. Dia membuang sendok emas itu ke tempat sampah. Ia merasa malu dengan kelakuannya yang gila, lalu belajar dengan giat. Dia juga terus membantu Yang Mun-gi. Yang Mun-gi juga memberinya uang untuk les. Namun tanpa diduga, seseorang memberitahu Hwan Hyon-do. Dia tahu rencana itu ditulis oleh Sengcon. Yang Mun-gi berlutut di tanah memohon pada ayahnya. Hwan Hyon-do hanya ingin tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Jika terungkap, maka harus dihilangkan. Kemudian Sengcon menerima surat pengusiran. Karena Yang Mun-gi melaporkan bahwa Sengcon berutang uang padanya. Aku tidak. Mengapa kamu berbohong? Kenapa kau tiba-tiba memperlakukanku seperti itu? Aku takut pada Sengcon. Aku mengatakan itu sekarang karena ketika dia sendirian dia sering mengancamku. Dengan tatapan ingin membunuhku. Ayah Sengcon berlutut dan memohon. Sengcon harus kuliah. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk mengubah hidup Anda. Semua murid menertawakan Sengcon. Sengcon sendiri pergi mencari Yang Mun-gi untuk meminta klarifikasi. Yang Mun-gi mengakui semua kebohongannya, dan Sengcon juga diam-diam merekamnya. Karena perselisihan rekaman, keduanya berselisih. Sengcon terjatuh di jembatan. Untungnya Yang Mun-gi berhasil menangkapnya tepat waktu. Tapi dia tidak bisa menarik Sengcon. Sengcon jatuh ke air berpikir dia akan mati. Tiba-tiba sendok emas muncul di air. Itu membantunya menjadi putra seorang Taipan. Jadi dia pergi ke tumpukan sampah mencari sendok emas. Dia mendobrak masuk ke rumah Yang Mun-gi lagi, dan meminta Hwan Hyon-do untuk memberinya makan. Bocah malang itu menemukan mutiara di pinggir jalan. Dia membawa serta harapan bahwa dia bisa menjadi putra seorang Taipan. Kemudian keajaiban terjadi. Sendok emas muncul dan dia menjadi putra Taipan. Dia memiliki tunangan yang cantik. Rumahnya adalah villa seluas 500 meter persegi. Ruang tamu didekorasi dengan sangat trendy. Sengcon terasa seperti istana kaisar. Karena rumahnya sangat besar, dia masih belum bisa menemukan kamarnya. Dia pergi ke kamar ibunya karena kesalahan lagi, menakuti ibunya. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengetuk? Sengcon memanggil suara ibu yang ramah, yang membuat Seo Yong-sin curiga. Karena Yang Mun-gi tidak pernah menelepon ibunya. Siapa kamu? Apakah kamu benar-benar Yang Mun-gi? Kamu tidak perlu berpura-pura, bersikaplah normal. Lebih nyaman seperti itu. Sengcheon ketakutan dan kabur. Dia pun melihat kamarnya. Di dalamnya terdapat kaos bermerek yang tak terhitung jumlahnya, juga banyak jam tangan terkenal. Semua ini adalah milikmu. Di dinding tergantung foto-foto dirinya. Semua ini seperti mimpi, hanya kamu yang tahu Tahaj. Tetapi fungsi ini masih memiliki waktu yang ditentukan. Anda memiliki 3 perubahan. Gilirannya setelah 1 bulan, 1 tahun dan 10 tahun. Saat itu, Anda dapat memilih untuk berganti orang tua atau tidak. Yang Mun-gi bertukar identitas dengannya dan dirawat di rumah sakit. Ternyata Yang Mun-gi mengalami kecelakaan mobil saat mencari Sengcon. Dia hilang ingatan. Tapi kepribadiannya masih sama. Yang Mun-gi dari keluarga kaya menjadi keluarga miskin. Dia tidak bisa makan masakan ibunya. Penampilannya membuat adiknya marah.
Adapun Seng Chon, setelah dia menjadi anak laki-laki yang hangat, dia mulai gila berbelanja. Pergi ke mall untuk membeli barang setiap hari. Tiba-tiba dia teringat pada ibunya yang malang yang tidak pernah memakai baju baru. Jadi dia membeli beberapa lusin dan meminta seseorang untuk memberikannya kepadanya, termasuk cek sebesar 1 miliar won. Namun Jin Seon Hye tidak mau menerima bantuan tersebut dan mengembalikan semuanya. Seng Chon tak berdaya menggelengkan kepalanya. Hwan Hyun Do meminta bawahannya untuk melaporkan harga saham perusahaan. Dia sangat menyukai uang, jadi dia sangat ketat dalam bekerja. Seorang karyawan yang melakukan kesalahan kecil akan langsung dihukum. Ketika dia mengetahui bahwa biaya hidup putranya meningkat, dia segera mulai mendidik putranya. Seng Chon langsung membantahnya. Tidak bisakah kamu menggunakan apapun yang kamu inginkan? Hwan Hyun Do menyadari cara membesarkan anak laki-laki. Sang Taipan bangun jam 4 pagi untuk berolahraga. Latihan sambil mendengarkan laporan bawahan. Itu telah dipertahankan selama beberapa dekade. Namun tak disangka, sang anak terlambat bangun, membuat seluruh keluarga menunggu. Suasana di kantin membuat orang lain merasa takut. Hwan Hyun Do melihat jam tangannya dan berkata dengan dingin, "Aku sudah terlambat. Saya minta maaf." Seng Chon seperti anak kecil yang melakukan kesalahan menunggu untuk dihukum. Hwan Hyun Do mengambil telepon dan memesan makanan. Makan itu. Hwan Hyun Do tidak menghukumnya kali ini. Membuatnya takut. Dia membenci ayah yang tegas ini, tetapi dia mencintai uangnya. Jika kamu punya uang, kamu bisa dipaksa menikah oleh ratu kecantikan sekolah. Meskipun dia tidak sukarela, perasaan itu benar-benar tidak buruk. Dulu, kamu adalah anak malang yang selalu diintimidasi. Sekarang kamu menakuti semua orang. Mereka yang dulu menggertaknya, sekarang dia bisa membalas dendam. Guru-guru yang dulu mengkritiknya, kini bisa dengan jujur mengkritik mereka. Karena semua orang mengira dia adalah Yang Moon-gi, anak seorang Taipan, pemuda dari keluarga kaya menjadi anak dari keluarga miskin. Tidak hanya dia miskin, tetapi dia juga diintimidasi oleh orang lain. Yang Moon-gi dibawa pergi oleh pemuda kaya yang mengira Yang Moon-gi adalah Seng Chon. Salah satu dari mereka bahkan menodongkan pistol dan membidik kepala Yang Moon-gi. Inilah kebahagiaan orang kaya. Sun Seng Chon segera berlari menyelamatkan Yang Moon-gi. Di mata semua orang, Seng Chon adalah orang yang harus dihormati. Sekarang dia seperti harimau bertemu kucing, langsung memegang pistol. Dia mengambil peluru dan memasukkannya ke dalam pistol. Hutang lama dan hutang baru semuanya harus diselesaikan. Anak laki-laki itu akhirnya harus mengemis.